akhirilah makan riba itu. Berakhir. Akhiri, jangan tamak untuk menjadi orang kaya raya selalu mengambil modal yang tidak halal. Semuanya akan berakhir dunia ini. Dan bedanya catatan amal itu, kita ingin mengakhiri dunia ini dengan kebaikan. Berhenti dari segala kemaksiatan, yang suka berbuat bohong berhenti, yang suka ngambil milik saudara berhenti, yang masih cekcok urusan waris segera selesaikan. Jangan undang murka Allah. Yang sering meninggalkan sholat, hati-hati, berbeban, kembalilah kepada Allah. Yang sering meninggalkan puasa, dan berhentilah. Akan ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala neraka, dan takutlah neraka. Kalau meninggalkan sholat bukan ringan dosanya, kalau mengambil waris bukan ringan, yang ringan saja tadi menginjakkan kakinya di atas bara lalu ubun-ubunnya akan mendidih. Kalau orang paham mana ini akan indah hidupnya, dia nggak akan berbuat. Cuman permasalahan kita kurang tajam hati kita dengan melihat hukuman Allah. Kurang tajam hati kita, kurang besar kesadaran kita akan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar meyakini dan terus kita tanamkan keyakinan, terus kita perbaharui keyakinan, akan terjaga kita. Seperti yang ditakut. Sehingga para sahabat Nabi dikisahkan bahwasanya mereka tidak akan melakukan sesuatu kecuali kebayang di matanya antara surga dan neraka. Kalau dia mendengar pesan-pesan kebaikan dari Rasulullah, langsung yang ada di hati dan matanya adalah surga yang terlihat. Sehingga bergegas mereka untuk melakukan kebaikan dan tidak mau menunda sedikit pun. Takut apa? Takut aku tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan kebaikan itu karena umurku terbatas dan nafasku sudah dijatah. Jadi mendengar pesan kebaikan langsung segera aku harus melakukannya dan aku ingin itu aku. Kalau disebutkan ada ahli surga di sini, ahli surga, mereka bergegas aku ingin menjadi orang tersebut, dan di saat disebutkan neraka langsung berhenti dari kemaksiatan. Banyak berlaku dosa besar pada zaman sahabat juga ada, akan tapi mereka kembali. Mereka memohon ampun kepada Allah dan Allah ampuni mereka. Dan sungguh maha kasih Allah, ada pintu untuk kembali kepada Allah. Jangan ada yang putus asa. Ayo semuanya sadar dan sadar. Yang kita dengar hari ini tetap kita ulang-ulang lagi untuk nanti siang. Kita ulang lagi untuk nanti sore. Kita ulang untuk nanti malam. Jangan sampai kita lupa dengan yang kita dengar ini. Jangan sampai kita lupa dengan apa yang kita dengar saat ini. Dan kalau kita ingin melakukan sesuatu, ingat apa yang kita dengar hari ini. Ada neraka yang seperti itu mengerikan. Anas. Ada jelaskan dari Sayyidina Anas. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkhutbah. Rasulullah menyampaikan pesan. Khutbatan satu khutbah. Masami'tu mithlaha qattu, aku tidak pernah mendengar Nabi berkhutbah seperti itu. Tampak dari wajah Nabi rasa takut yang luar biasa. Tampak di wajah Nabi rasa takut dan dibarengi dengan tetesan air mata. Itu khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Telah dibukakan oleh Allah kepada Rasulullah untuk melihat keadaan di hari akhir nanti. Nabi melihat surga dan melihat neraka dibukakan. Allah membuka melihat surga dan melihat neraka. Nabi Muhammad kelihatan surga dan kelihatan neraka. Tetapi menangis lagi takut. Lalu Nabi berkata, kalau seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui, niscaya engkau akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kalau engkau tahu seperti yang aku ketahui, dibukakan oleh Allah untuk melihat neraka. Siapa yang ada di dalam neraka? Para pendosa-pendosa. Niscaya engkau akan sedikit tertawa dan engkau akan banyak menangis.
Spontan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menumpahkan wajahnya di tangan mereka, menutup wajah mereka dengan tangan mereka. Walahum khaninun, dan dibarengi dengan suara isak tangis yang sangat khanid, tangis yang terputus-putus, yang tangis yang sambung antara suara yang keluar dari mulut dan hidung. Jadi tangis yang sangat begitu dahsyatnya, begitu takutnya para sahabat Nabi mendengar cerita dari Nabi tentang neraka. Mereka menangis terseduh-seduh ketakutan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, kalau Rasulullah telah sampai kepada Rasulullah an ashabi, tentang sahabat beliau. Nabi mendengar berita tentang sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang banyak hal, kejadian-kejadian. Kemudian berkhutbah, kemudian Nabi naik mimbar berceramah. Uridat alayya al-jannah wan nar, dipaparkan di hadapanku surga dan neraka. Falam araka al-yawma fil khairi wa syarri, tidak aku lihat ini Nabi ada dikatakan melihat secara sesungguhnya. Kalau sudah namanya mukjizat, jangan bertanya. Orangnya masih hidup kok dilihat Nabi di dalam neraka. Karena kalau sudah Allah yang menghendaki Nabi, waktu tidak penting. Yang belum terjadi pun dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kalau Allah menghendaki. Falam araka al-yawma fil khairi, aku tidak melihat kebaikan yang sangat indah seperti yang aku lihat saat itu. Apa itu? Surga. Wasyarr, dan aku tidak melihat kejahatan yang sangat mengerikan kecuali yang aku lihat saat itu. Artinya apa? Nabi melihat neraka dan melihat surga. Beliau sampaikan kepada sahabat, wahai sahabatku, sungguh surga luar biasa indahnya. Tidak ada keindahan yang pernah aku lihat di dunia ini seperti aku lihat di surga itu. Indah sekali, luar biasa. Jadi tidak ada kebaikan yang aku lihat seperti saat ini. Selama ini kebaikan-kebaikan yang aku saksikan, keindahan-keindahan yang aku saksikan, tidak seperti yang aku lihat saat ini, maksudnya di surga. Dan tidak ada sesuatu yang mengerikan yang aku lihat kecuali tidak ada sesuatu yang mengerikan yang aku lihat seperti yang aku lihat saat itu. Artinya waktu itu Nabi Muhammad dilihat ke neraka yang sangat mengerikan, dahsyat. Neraka mengerikan, hukuman yang orang yang ada di dalamnya yang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walau ta'lamuna ma'alamu, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la khudahtum qalila, niscaya kalian semua akan sedikit menangis, sedikit tertawa. Wala bagaitum katsira, niscaya kalian bakal banyak menangis. Artinya Nabi mengajak merenung, khususnya di saat-saat sendiri kita. Di saat sendiri, hadirkan renungan-renungan ini. Ketulusanmu di dalam mengadu kepada Allah, maka ketahuilah tidak akan berkumpul dua rasa takut. Tidak akan kumpul dua rasa takut. Yang merasa takut di dunia tidak akan takut lagi nanti di akhirat. Yang di dunia takut hukuman Allah, maka dia tidak akan merasakan takut lagi nanti di akhirat. Bagaimana rasa takut kita saat ini? Yang merasa takut di dunia ini, maka ia tidak akan takut lagi nanti di akhirat. Maka kuatkan rasa takut itu dengan menghayati kisah-kisah yang disampaikan oleh Rasulullah, yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang neraka, tentang hukuman Allah, dan juga tentang surga, agar kita rindu untuk bisa memasukinya dengan amal baik yang kita lakukan. Dan memang orang masuk surga bukan dengan amal baik dia akan, tapi jalan surga itu adalah jalan surga itu adalah dengan amal baik. Menjauh dari dosa. Dan setelah Nabi bercerita semacam itu, sahabat Nabi, fama ata ala ashabi Rasulullah yaumun asyaddu minhu. Jadi para sahabat Nabi mendengar cerita semacam itu, sungguh dianggap ini adalah suatu hari yang paling dahsyat yang dialami oleh sahabat Nabi.
Jadi dengar Nabi cerita langsung dirasakan dihayati menjadi satu keadaan yang luar biasa hari itu. Sehingga mereka tanpa mereka sadari, mereka tiba-tiba menutup kepala mereka. Oh. Spontan mendengar berita dari Nabi, kalau kau melihat neraka seperti aku lihat di saya, kau bakal menangis dan tidak akan banyak tersenyum. Seketika para sahabat Nabi, mereka menutup kepala mereka. Walahum khadidun, dan dibarengi dengan tangis, pesak tangis. Tangis, deru bahkan tangis. Tangisnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khadinu, kalimat khadin bil kha'i dengan kha'. Al-mu'jamati yang bertitik. Wal muka'u yaitu tangis. Ma'ghunnatin yang dibarengi dengan dengung. Dengan renang, dengan tangis dibarengi dengan suara. Wal shiqaqu sawti yang berputus-putus. Minal anfi dari hidung. Inilah yang dihadirkan oleh Imam Nawawi dari riwayat dan lebih banyak, masih banyak lagi. Masih banyak lagi riwayat atau kisah-kisah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana merasa takut mereka tentang neraka Allah dan hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai ada di antara kita mengentengkan neraka. Paling tidak kita berlatih di saat disebut neraka kita diam sejenak untuk berusaha untuk merenung. Disebut neraka siksa. Seperti pernah kami kisahkan, Imam Muhammad Al-Bakir mendengar satu orang melakukan kesalahan. Ada yang mengatakan itu adalah zina, ada yang mengatakan meninggalkan sholat. Di saat melihat orang melakukan kemaksiatan, yang kebaca di mata beliau adalah neraka Allah. Nggak sempat untuk menertawakan, sempat guyonan. Cerita tentang kemaksiatan seseorang pun tidak bisa orang bertertawa kalau orang itu paham begitu ngerikannya neraka. Cerita tentang perzinaan masih bisa tertawa. Memangnya apa? Enteng. Cerita tentang orang meninggalkan sholat, cerita tentang dosa masih dibarengi dengan tawa. Cerita tentang neraka ini mengerikan, dahsyat. Anggap majelis di bawah majelis ini adalah dahsyat neraka, mengerikan supaya kita tidak menjadi ahli neraka. Jadi bahwa menangis beliau mendengar berita bahwasanya ada orang melakukan zina, menangis dan menangis Imam Muhammad. Sampai ditanya, ya Imam, apakah kau kenal dengan orang itu? Aku tidak kenal dengan orang itu. Akan tapi orang itu telah melakukan dosa besar yang menjadikan dia akan dihukum oleh Allah di neraka. Dia adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan orang bermaksiat lu mikir dia. Bukan enak kadang tertawa, apalagi menggunjing orang melakukan dosa, seolah-olah dia tidak bisa melakukan dosa. Awas, jangan merendahkan, mengejek orang yang melakukan dosa, maka ketahuilah bisa saja dibalik dosa pun akan kita lakukan. Maka kalau kita melihat orang yang melakukan dosa, maka hendaknya kita jadikan pelajaran untuk kita agar kita tidak masuk dosa, sebab yang melakukan dosa itu hukumannya besar di hadapan Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, doakan orang yang melakukan dosa tersebut semoga diampuni oleh Allah, sebab dosa itu mengerikan, akan menghantarkan ke neraka jahanam. Kalau orang sadar makna ini, tidak akan dia sempat menertawakan. Berbicara tentang perzinaan, tertawa, ngakak-ngakak. Bicara tentang perselingkuhan, tertawa. Berbicara tentang dosa, masih tertawa. Ini bagaimana? Memangnya orang melakukan dosa mau dikirim kemana itu? Kau masih bisa tertawa. Apalagi guyonan untuk neraka. Na'udzubillah. Guyonan neraka. Benar dia pun guyonan, hati-hati. Tak apa-apa di neraka. Pun nanti kan masuk surga. Di neraka kan barengan sama ngomong macam-macam. Ngomong barakat barengan sama artis. Artisnya tobat masuk surga, gak ada di sana. Engkau yang tidak tobat neraka, ngeri itu. Apakah semua artis di neraka? Ada yang tobat baik masuk surga. Kita tidak mengatakan artis semuanya masuk neraka, tidak. Cuman kadang guyonan itu loh, guyonan ngentengin neraka. Maka dia katakan oleh Ibnu Hajar dalam Qawaidul Islam itu bahwasanya orang merendahkan neraka itu bisa menjadi murtad. Jangan ngentengin neraka.
Ini biasanya masuk dalam tasawuf palsu itu. Dengan bahasa-bahasa merendahkan neraka. Nah, aku tidak takut neraka. Aku hanya takut kepada Allah. Benar ya? Namanya kalau Allah menghukum di mana? Di neraka. Maka sudahlah jangan ngomong yang berat. Allah sendiri mengajari agar kita takut neraka. Bahkan Nabi ittaqun nar. Takutlah kau dengan api neraka. Walau bisyikki tamratin. Biarpun dengan kau tutup hanya dengan sebelah buah kurma. Artinya apa? Bersedekah adalah tutfi'un nar. Yang namanya sedekah akan mematikan api neraka. Sedekah mematikan api neraka. Sedekah. Mematikan api neraka. Ada orang yang tidak punya duit waktu itu. Aku tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Apapun yang kau miliki, jadikan untuk menutup nerakamu. Para wanita saat itu bergegas. Ada melepas kalungnya untuk menjaga dirinya dari api neraka. Rasulullah menghimbau agar kita takut neraka. Kok ada orang hebat benar kayaknya masuk tasawuf. Aku neraka sih. Aku rela kalau masuk neraka asalkan Allah ridho kepadaku. Sudahlah jangan ngomong lantur deh. Biasa saja sudah nggak usah aneh-aneh. Kita perlu neraka dia diajarkan Nabi. Kalau engkau tahu nangis tidak sempat tertawa. Memang puncak harapan kita adalah ridho Allah dan puncak kehancuran seorang hamba adalah murka Allah. Orang yang diridhoi Allah akan diletakkan di surga Allah. Orang yang dimurkai Allah diletakkan di neraka Allah. Maka jangan biasakan omongan yang hanya sekedar omongan ngelantur. Itu menjadikan orang tidak takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ada tasawuf aneh. Tasawuf adalah hak. Tasawuf adalah benar. Tasawuf adalah membersihkan hati. Tasawuf adalah mengajari rasa takut kepada Allah. Tasawuf yang akan memacu orang untuk selalu banyak beribadah. Tasawuf. Tapi kalau sudah tasawuf, masuk ke tasawuf dialog. Tasawuf ngobrol. Ustaz tasawuf cerita tentang tasawuf aneh sampai jam 3 malam tapi gak tahajudan. Mungkin subuhnya sudah banyak tertinggal. Model tasawuf. Enggak, bukan begitu. Tidak menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada aduan dari sebagian kawan, si fulan sudah masuk dunia tasawuf. Setiap malam cerita ngelantur sana kemari, cerita alam aneh-aneh, cerita masalah ilhamat, ketemu Nabi, macam-macam, majelis hebat. Tapi gak ada yang berubah. Dia sendiri juga sudah biasa, ya usah macam-macam. Nabi menyebutkan, para sahabat Nabi takut menangis, disebut neraka nangis. Kenapa kita ngentengin neraka? Disebut neraka takut, kita takut neraka mengerikan. Dan memang ada setiap disiplin ilmu itu ada penjahatnya kok. Dalam ilmu hadis ada yang namanya pendusta hadis. Dalam ilmu fikih ada mutasahilin, orang yang ngentengin. Dalam urusan akidah ada khawarij. Dalam tasawuf ada yang aneh-aneh. Tasawuf aneh-aneh. Ada tasawuf seorang sufi, orang yang paling takut kepada Allah. Lautifa biqalbi amamal malak. Kalau seandainya hatinya dibuka di depan orang, tidak ada yang beredar. Apa yang diomongkan ada dalam hati. Tasawuf. Rasa takutnya kepada Allah luar biasa. Dan rindu surga Allah. Takut neraka Allah. Itu sufi. Ini sebutkan. Sahabat Nabi sampai tersungkur. Sayyidina Abdullah bin Umar tersungkur di saat mendengar tentang neraka. Tersungkur di saat mendengar tentang neraka. Bagaimana kita bisa guyonan tentang neraka? Enggak, jangan main-main. Siti Aisyah punya rasa malu sangat tinggi. Didikan Nabi SAW. Nanti akan dibangkitkan manusia itu dalam keadaan tidak memakai baju. Dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan tidak pakai baju. Karena Siti Aisyah masih di dunia. Belum di akhirat kebayang rasa malunya. Ya Rasulullah, tidak pakai baju, alangkah malunya kita nanti di sana. Alangkah malunya, tidak pakai baju. Ya benar Rasulullah. Sudah orang tidak ada pikir siapa yang ada di kiri kanannya saat itu semua mikir nafsi, diriku. Semua sibuk dengan dirinya, tidak akan tahu kiri kanannya. Selagi hidup di dunia dihubungkan dengan urusan akhirat. Rasa malu di dunia. Siti Aisyah malu. Waktu itu Siti Aisyah sadar dunia.
Rasa malu akan buka baju. Nanti bagaimana di akhirat ini dibuka baju padang mahsyar. Malu, dijawab Rasulullah. Kalau sudah orang digiring di padang mahsyar, sudah tidak ingat siapa yang ada di kiri yang menangis. Menangis merasa rasa takut. Dan itulah yang harus kita hadirkan di dalam diri kita. Jangan ngentengin neraka, saudara. Jangan guyon tentang hukuman. Pelanggaran, kewajiban-kewajiban Allah. Kita besarkan di depan anak-anak kita. Jangan guyonan tentang sholat. Jangan guyonan tentang puasa. Jangan guyonan tentang kemaksiatan. Jalan-jalan mau kemana cuci mata. Mau masuk neraka cuci mata. Allah, kan anak guyonan. Sekali-kali. Sekali-kali. Pas nyebur beneran terus sekali-kali. Sampai suatu ketika kami, ya Allah, semoga Allah mengampuni. Dengan beberapa orang yang katanya adalah tokoh dan dia adalah katanya juga memimpin grup tasawuf sufi. Masuk hotel. Nah, ini baru. Ngelihat resepsi nggak pakai kerudung itu. Di pondok ngelihat orang pakai kerudung. Tok. Ini baru ngelihat. Jadi apa guyonan. Orang tertawa semuanya memang. Akan tapi apakah begitu lidahnya ahli iman? Jadi lihat orang nggak pakai kerudung, lihat orang pakai baju seronok. Nah, ini baru ya di pondok lihat anak pakai kerudung semuanya. Astagfirullahaladzim. Terus gimana rasa takutnya kepada Allah? Gimana waktu la ilaha illallah? Coba waktu bicara tentang neraka, jangan main-main sudah. Biasakan kita normal, nggak usah nganeh-nganeh. Kalau ada orang yang tenggelam dalam dunia kecintaan kepada Allah seperti Hallaj, lalu bicara dengan sesuatu yang namanya safahat, itu tidak dibuat-buat. Martabatnya seperti orang yang hilang akal, kayak orang gila, itu lain. Marfu'ul qalam orang itu. Jadi orang normal, sehat, masih senang duit. Masih mau nikah dia. Kok kayaknya kayak tunggu saya malah tidak ada, bohong sudah selesai. Jadi dia sudah boleh kasih duit, mau duit. Kasih duit diambur-amburin. Ini bener nih kalau gitu. Ngomongnya aneh-aneh, tak percaya ini. Ngomongnya aneh-aneh sama duit temen nih, mas. Kacau tuh. Takutnya, jangan main-main. Sudah kita pengen, kita dididik oleh guru seperti itu, dan kita mendidik orang juga seperti itu. Sudah, jangan kalian. Tasawuf hak. Rasa takut kepada Allah ditanamkan. Neraka, takut. Surga kita rindu. Di situlah ridho Allah. Tidak usah guyonan. Urusan tasawuf, urusan ini. Tasawuf adalah hak. Tapi banyak penjahat-penjahat sufi, penjahat-penjahat tasawuf, bukan sufi. Penjahat-penjahat tasawuf yang itu merusak tasawuf. Baik. Kalau pelanggaran selesai. Katanya kita menangis kalau kita melanggar. Kalau kita melihat orang melanggar, kita terjun takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati kita hati yang takut di dunia ini kepada Allah, takut kepada hukuman Allah, agar kita mendapatkan janji yang di dunia ini hatinya takut kepada neraka, maka di akhirat tidak akan takut lagi. Yang di dunia ini kita takut, tidak akan berkumpul dua takut. Kalau kita sudah takut di dunia, di akhirat kita aman, tidak akan takut lagi. Wallahu a'lam bishawab. Sifat wajah ini pada dua ujiannya, maka